Halo guys, apa kabar kalian? Mimin harap kalian baik-baik aja. Di video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan Manhwa, Raja Kultivasi part ke-26. Seperti biasa, bagi kalian yang baru aja mampir di channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan juga komen. Dan bagi kalian yang baru aja nonton video ini, ada baiknya kalian tonton dulu video part sebelumnya agar ceritanya nyambung. Videonya bisa kalian cek di playlist. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas tuntas. Cerita kita lanjutkan. Di pembahasan terakhir, Nivan pergi untuk memasak rakun yang telah dipersiapkan untuk makan mereka yang berada di kebun milik lembah awan hijau. Terlihat Nivan dengan sangat bersemangat sedang mengolah masakan rakun. Ia ditemani oleh Dayi dan mengatakan, karena Xiaobai tidak ada di sana, ia akan memasak hidangannya. Dayi mengatakan, jika kemampuan memasak Nivan memanglah yang terbaik di dunia. Karena pujian Dayi, Nivan jadi tersipu dan ia senang karena Dayi mengatakan hal itu. Dayi juga dengan senyuman menimpali, jika ia hanya mengatakan yang sebenarnya. Tidak lama, Guzi dan yang lainnya menemui Nivan di dapur. Guzi menanyakan apakah yang ada bisa mereka lakukan untuk Master Nivan. Sedangkan terlihat Ziyu seperti zombie. Nivan menimpali jika mereka tidak perlu melakukan apapun, karena dirinya sendiri yang akan mempersiapkan makanan enak untuk mereka. Nivan mengatakan, ia akan menggunakan bagian kaki dan menggabungkannya dengan tahu untuk mengeluarkan rasa aslinya. Untuk mutiaranya, ia akan menggunakan telur ikan, tapi saat ini ia tidak memilikinya. Sebagai gantinya, ia akan menggunakan ikan saja. Guzi terkejut. Seketika, ia memerintahkan untuk membawakan Nivan kakap merah tingkat tinggi sekarang juga. Jin dan Ziyu sudah lemas mendengarnya. Ziyu semakin lemas. Terlihat seperti kakek mengatakan jika itu adalah ikan yang sangat mahal. Tapi Guzi tidak peduli. Dengan senyuman lebar bahkan bisa dibilang bahagia, ia mengatakan untuk membuat Master Nivan bahagia adalah yang paling penting saat ini. Ziyu semakin menangis karena kakaknya tidak ada kata kasihan. Masih dengan semangat, Guzi mengatakan, jika menjadi makanan untuk Master Nivan adalah berkah bagi mereka para ikan dan rakun, kehidupan mereka yang berikutnya pasti akan penuh dengan keberuntungan. Ziyu masih tidak terima karena kakaknya mengatakan hal yang tidak masuk akal. Dengan terpaksa bahkan dengan tangisan, Ziyu mengambil ikan tercintanya. Ia bergumam dalam tangisnya bahwa ia tidak bisa menjaganya dan meminta maaf untuk membiarkan sang ikan menjadi makanan Master Nivan. Dengan memandangi Nivan, dalam hati Ziyu mengatakan untuk sang ikan jangan khawatir. Hubungan mereka lebih kuat daripada emas. Ia berjanji tidak akan memakan ikan itu nanti setelah dimasak. Setelah beberapa waktu, akhirnya Nivan selesai dalam memasak. Ia membuka penutup kuali dan menyibakkan asap mengepul. Dayi yang sangat antusias menanyakan, apakah bisa mereka memakannya sekarang? Ternyata, Nivan masih belum selesai sepenuhnya dalam memasak. Ia mengatakan pada Dayi, jika itu masih dalam tahap pertama. Ia harus membuat dagingnya terasa seperti tahu. Jadi, ia harus melakukan beberapa langkah tambahan. Ia juga harus memasaknya dalam air sup selama 3 kali, agar tahunya mempunyai tekstur seperti daging. Nivan kemudian merasakan jika api masaknya mengecil. Ia meminta bantuan dari mereka untuk membesarkannya. Tentu, Guzi, Ziyu, dan juga Jin menyemburkan api mereka masing-masing. Nivan yang mengetahui kemampuan mereka di sela-sela memasak langsung memuji mereka dengan sangat luar biasa. Para immortal memang sangat hebat. Mereka bisa terbang dan mengeluarkan api. Ia benar-benar iri. Tapi dalam hati mereka menangis karena mereka bahkan lebih iri pada Nivan. Setelah beberapa waktu, akhirnya Nivan selesai memasak. Ia membuka penutup kuali dan dari kuali itu menyibakkan cahaya yang luar biasa. Nivan menyebutkan nama hidangan itu adalah mutiara terbaik. Baru sekedar wangi, makanan itu tercium dan sudah membuat mereka tergila-gila. Nivan yang melihat masakannya itu benar-benar bahagia. Ia bangga dengan dirinya sendiri. Mereka kini duduk di lantai bersama dengan disuguhi hidangan yang Nivan masak. Tapi Ziyu duduk di paling belakang. Guzi mencoba untuk menanyakan, apakah Ziyu tidak ikut untuk makan? Ziyu dengan sok kuat mengatakan, jika mulai hari ini ia akan menjadi vegetarian. Walaupun ia mengatakan itu, Ziyu tetap ngiler pengen makan. Guzi meminta untuk Ziyu mengusap air liurnya yang menetes itu. Ziyu mengetahui bahwa dia bahkan sangat ingin mencicipi makanan itu,
marah dengan dirinya sendiri. Ia meronta dalam hatinya bahwa dirinya sangat mengerikan. Bagaimana masakan yang terbuat dari hewan kesayangannya seenak itu wanginya. Dengan mencoba sekuat tenaga agar tidak tergoda dengan masakan itu, Ziu meneruskan, jika dirinya bernama Ziu, meskipun ia mati kelaparan, ia tidak akan memakan hewan kesayangannya. Tapi walaupun Ziu mengatakan hal itu, tiba waktunya menyendok makanan, ia sudah ada di antara kakaknya dan Chin ikut mengambil makanannya. Ziu sendiri pun merasa heran, karena tubuhnya bergerak sendiri. Guzi yang melihat tingkah adiknya hanya tersenyum tipis. Guzi memandangi semangkuk daging di tangannya, dan kemudian menyesap kuahnya. Seketika Guzi berteriak jika makanannya sangat enak. Bahkan Chin dan juga Siu hampir bersamaan berteriaknya. Melihat tingkah mereka, Nevan tersenyum apakah mereka benar-benar sangat menyukai masakannya. Ia sangat senang jika mereka semua menyukainya. Dayi dengan senyuman mengatakan, jika semua orang menyukai masakan Master Nevan. Dirinya pun berpikir jika masakan Master Nevan sangat enak. Nevan yang melihat tingkah semua orang yang memakan hidangannya mengatakan, jika ia tahu mereka semua sangat menyukai masakannya. Tapi bukankah itu terlalu berlebihan? Mereka benar-benar seperti kehilangan kendali dan memakan hidangan tanpa pandang dan menyadari apapun. Nevan dan Dayi bengong melihatnya. Nevan berpikir, jika makanannya terlalu enak sampai-sampai mereka kehilangan kendali. Di alam bawah sadar mereka, terlihat mereka berbaring dan menikmati suasana alam yang indah. Ternyata bahkan Ziu terlihat sangat-sangat menikmati makanan itu, walaupun dengan berlinang air mata, tapi ia tidak menyia-nyiakan sedikit pun makanannya. Dengan tergesa-gesa, ia memakan makanannya dengan lahap. Ia tahu jika itu adalah masakan yang berasal dari hewan kesayangannya, tapi ia tidak bisa menahannya. Dengan wajah dipenuhi oleh senyuman dan tangis, Ziu mengatakan jika itu sangat memuaskan. Ternyata, si rakun masih belum dimasak. Si rakun dan dua hewan lainnya melihat ke dalam melalui jendela dengan tangis. Akhirnya mereka mengetahui siapa Ziu yang sebenarnya. Nevan menceritakan bahwa sebelumnya hidangan yang ia buat itu adalah hidangan kekaisaran yang cukup terkenal. Walaupun hidangannya sangat langka, seseorang kaisar sekalipun hanya bisa memakannya beberapa tahun sekali. Giok sturgeon tendon membutuhkan lebih dari 40 pon ikan sturgeon. Dengan metode memasak yang terbaik, lalu menekan daging sturgeon agar empuk, kenyal dan tidak elastis. Setelah itu selesai, sturgeon tendon akan berubah menjadi seperti giok. Dengan sup kepiting emas nan lezat ini akan menstimulasi indera pengecap. Setelah menjelaskan itu, dalam hati Nevan mengatakan, tapi makanan terkenal dari kampung halamannya terbuat dari bahan sederhana dan mendapatkan nama yang keren. Nevan mengatakan pada mereka semua, jika sesuatu seperti giok sturgeon tendon, phoenix brain, barbecue angsa cian kun atau ikan surgawi, hanya namanya saja yang menarik. Dengan beberapa metode memasaknya yang bagus, membuatnya terasa enak. Nevan masih bergumam dalam hatinya, pasti para immortal menggunakan seluruh bahan berharga, tapi ia mampu membuat hidangan semacam itu dari bahan-bahan sederhana. Di saat yang bersamaan, orang-orang yang mendengar cerita Nevan menjadi salah paham. Ia serasa tidak percaya dengan apa yang Nevan katakan tadi mengenai bahan-bahan masakan. Mereka menyimpulkan, apakah Nevan baru saja mengakui bahwa Nevan sebelumnya tinggal di dunia immortal? Ziu menjadi semakin salah memahaminya. Ia menyimpulkan bahwa perjamuan persik pada perjalanan ke barat adalah pengalaman pribadi Master Nevan. Sekarang semuanya masuk akal, sangat disayangkan. Bahkan semua orang menyetujui pendapat Ziu tentang hal itu. Mereka lalu berdiskusi tentang masalah itu. Ziu mengatakan jika Master Nevan selalu merendah, tapi mengapa sekarang dia mengakuinya? Guzi juga merasa aneh akan hal itu. Chin dengan percaya diri mengatakan, jika hubungannya dengan Master Nevan adalah yang terkuat, dan ia mengerti niatnya. Siu, Guzi, dan Ziu terkejut. Mungkinkah? Mereka bertiga menatap Chin dengan bersamaan. Chin tertawa senang membenarkannya. Master Nevan membuatnya jelas, karena jika mengikuti Master Nevan dan melakukan yang terbaik, mungkin mereka akan bisa memakan hidangan berharga yang dibuat oleh Master Nevan. Tentu saja mereka semua setuju dengan hal itu. Nevan yang melihat tingkah mereka tidak mengerti dan menanyakan apa yang mereka bicarakan. Mereka menjawab bahwa mereka mengatakan jika siapapun yang mengikuti Master Nevan akan bisa memakan makanan enak. Nevan tertawa malu mengatakan jika mereka semua terlalu memujinya.
Setelah perjamuan makan itu, kini semua orang telah kembali. Begitu juga Dayi dan Ivan. Di penginapan Ivan dan Dayi, terlihat Dayi pergi secara diam-diam tanpa sepengetahuan Ivan. Dayi pergi ke suatu tempat demi memastikan agar tidak ada gangguan yang menyebabkan Master Ivan mengalami kegagalan apapun dari semua yang dia inginkan. Berpindah di wilayah utara dunia immortal keluarga Liu. Seseorang yang tengah menyendok makanan menanyakan, apakah keberadaan Tuan Muda masih belum ditemukan? Seseorang yang merupakan pengikut keluarga Liu menjawab, jika belum ada kabar sama sekali terkait Tuan Muda. Yang ternyata itu adalah patriark keluarga Liu. Patriark Liu mengatakan pada pengikutnya, bahkan mereka semua tidak bisa mengawasi putra lemahnya. Patriark Liu bernama Liu Xin, dan kita akan memanggil Patriark Xin. Patriark Xin sepertinya kesal dan memaki orang itu. Dengan ketakutan, orang itu mengatakan, walaupun ia tidak menemukan keberadaan Tuan Muda Liu, tapi ia telah selesai menyelidiki tentang masalah yang diminta oleh Patriark Xin. Orang itu mengatakan, jika wanita yang berkultivasi dengan kecepatan kilat berasal dari Sekte Lotus Emas. Dia adalah murid dari Sekte Lotus Emas di dinasti Immortal Qianlong, dan mulai dari akar spiritual tingkat rendah. Kurang dari 3 bulan, dia telah mencapai alam dasar, dan bahkan menghabisi seorang kultivator di alam Sever. Gerakannya lincah dan juga agresif. Di bawah berkah wanita itu, Sekte Lotus Emas berkembang pesat. Bangunan yang hampir roboh kini menjadi bangunan mewah. Jadi guys, yang mereka bicarakan adalah Nanan. Patriark Xin mengatakan, jika alam utara di bawah kendali keluarga Liu, tanpa izinnya tidak ada siapapun yang boleh tumbuh. Jika mereka melakukannya, mereka akan menjadi makanannya. Dengan raut wajah bengisnya, Patriark Xin meminta untuk orang itu menyelidiki rahasia di balik pertumbuhan wanita itu. Orang itu sepertinya telah melakukan penyelidikan mendalam. Ia menceritakan bahwa saat wanita itu atau Nanan masuk ke dalam Sekte Lotus Emas, seorang pria tak dikenal datang dan memberikannya sebuah buku salinan. Ada yang mengatakan jika itu adalah harta karun surgawi. Mendengar itu, Patriark Xin lalu berbalik dan mengatakan, jika begitu seharusnya orang itu tahu apa yang harus dilakukan. Ia tidak perlu memberi perintah lagi. Orang itu membenarkannya, dan ia telah mengirim beberapa orang ke sana. Jika diam-diam wanita itu mengikuti orang yang ia sudah kirim, ia akan menjadikan wanita itu selir Patriark Xin. Jika tidak mau, ia akan melakukan pekerjaan yang penuh dengan cairan merah. Patriark Xin dengan wajah datarnya memuji orang itu, dan ia sepertinya tidak perlu khawatir lagi. Tapi sekarang yang ia khawatirkan adalah anaknya yang tidak tahu diuntung. Ia berharap anaknya tidak menyinggung orang dan menyebabkan masalah, bahkan melukai dirinya sendiri. Tiba-tiba ada seseorang yang datang melapor dengan tergesa-gesa bahwa Raja Luo dari dinasti Qianlong telah datang. Sepertinya Tuan Muda telah menyinggungnya dan dia datang kemari untuk menyebabkan masalah. Patriark Xin masih dengan santai mengatakan, jika keluarga Liu telah ditindas orang untuk waktu yang lama. Sejak kapan keluarga Liu takut dengan orang yang ingin membuat perhitungan? Patriark Xin meminta untuk tidak perlu takut. Hanya dari dinasti Qianlong, sebaiknya kirim satu tetua untuk melawannya. Tapi tiba-tiba datang seorang melapor jika istana Immortalin telah datang. Patriark Xin masih santai. Mereka berdua datang secara bersamaan. Itu akan merepotkan. Patriark Xin memerintahkan untuk mengirim lebih banyak tetua untuk menanganinya. Tapi sekali lagi, ada seorang yang melaporkan jika ada juga Master Changqing dari Lembah Awan Hijau telah datang berkunjung. Mendengar bahwa pemimpin Lembah Awan Hijau datang juga, membuat Patriark Xin langsung kena mental. Ia tidak tahu apa yang dilakukan anaknya sampai menyinggung orang-orang itu. Karena tidak memiliki pilihan lain, akhirnya Patriark Xin akan menemui mereka sendiri. Dalam hatinya mengatakan, jika ia hanya ingin mereka semua mengerti. Bahkan jika keluarga Liu melakukan kesalahan, mereka harus menerima, tidak peduli seberapa mereka membencinya. Salah satu orang yang melaporkan memperingatkan untuk Patriark Xin waspada, karena mereka yang datang telah bekerja sama, sepertinya akan sulit untuk dihadapi. Dengan tatapan penuh misteri, Patriark Xin mengatakan, jika tidak bisa mengalahkan mereka, maka yang perlu ia lakukan hanyalah meminta maaf, bukan? Diakhiri dengan senyuman tipis di bibirnya, tapi dengan tatapan yang tajam. Patriark Xin lalu keluar dengan segera. Ia bergumam sendiri jika mereka tidak menghormati dirinya, maka mereka harus menghormati leluhur keluarga Liu. Lagi pula, keluarga Liu telah menghasilkan seseorang tak terkalahkan. Berpindah di atas udara kediaman keluarga Liu, terlihat ada Master Changqing.
Raja Luo dan juga tetua botak dari Istana Immortalin. Mereka dihentikan oleh dua orang dari keluarga Liu. Master Changqing mengatakan pada dua orang yang menghadang, jika hari ini adalah hari terakhir kemunculan keluarga Liu di dunia immortal. Dengan wajah kejam, Master Changqing memperingatkan mereka, jika mereka tidak ingin dihabisi, maka sebaiknya mereka pergi. Kedua orang itu tidak terima dengan kesombongan Master Changqing. Mereka mengatakan, jika keluarga Liu telah menghasilkan seorang tak terkalahkan, jika membuatnya marah, maka Master Changqing akan menjadi abu. Tapi tiba-tiba, Patriarch Xin telah datang dan meminta untuk orangnya menjaga sikap. Mereka senang karena akhirnya pemimpin mereka telah tiba. Patriarch Xin lalu membentak untuk tidak kasar, entah itu ditujukan pada bawahannya atau pada Master Changqing dan yang lainnya. Master Changqing menatap Patriarch Xin mengatakan dalam hatinya, keluarga Liu menguasai wilayah utara dan benar-benar kuat. Ia tidak ingin menyinggung mereka, tapi saat ini yang ia lakukan adalah demi kepentingan sang ahli. Master Changqing langsung berteriak jika ia datang untuk mengeliminasi keluarga Liu atas perintah dari sang ahli. Dengan bersiap untuk menyerang, Master Changqing menanyakan, apakah Patriarch Xin memiliki kata-kata terakhir untuk dikatakan? Saat pedang Master Changqing akan menyentuh Patriarch Xin, tiba-tiba Patriarch Xin berteriak meminta maaf. Ia membuat Master Changqing berhenti menyerang. Master Changqing benar-benar tidak mengerti. Ia terheran karena sikap Patriarch Xin. Patriarch Xin dengan bertingkah aneh mengatakan, jika ia tidak tahu bagaimana anak tidak bergunanya telah menyinggung mereka, ia datang untuk meminta maaf dan pengampunan. Juga jangan habisi keluarga Liu. Master Changqing yang melihat Patriarch Xin bertingkah itu merasa malu. Patriarch Xin mengatakan, jika berdasarkan kepercayaan keluarga Liu, jika bisa menyelesaikan masalah dengan kata-kata, maka tidak perlu menggunakan kekerasan. Patriarch Xin semakin aneh. Ia malah memijit Master Changqing dan memujuk untuk Master Changqing berdamai saja. Patriarch Xin juga membentak orang-orangnya untuk meminta maaf. Tentu saja mereka langsung meminta maaf. Patriarch Xin mengatakan, jika ia nanti menemukan anak tidak bergunanya, ia akan mengikat dan melempar ke depan pintu lembah awan hijau untuk meminta maaf. Master Changqing dengan bingung mengatakan, jika Patriarch Xin tidak mengetahui sesuatu yang penting, bahwa anaknya sudah tiada. Dengan senyuman, Master Changqing mengatakan, jika ia dan dua orang rekannya yang datang telah mengirimnya ke alam barzah. Tetua botak menyela bahwa sebenarnya ia yang melakukannya. Mendengar tentang anaknya yang telah dikirim ke alam barzah, membuat Patriarch Xin murka. Ia mengatakan, beraninya mereka melukai putranya. Ia akan melenyapkan mereka semua dan akan memastikan mengirim mereka ke alam barzah bersama. Master Changqing menimpali, jika keluarga Liu telah menyinggung sang ahli. Dan itu tidak bisa ditolerin lagi. Ia akan membuat perhitungan demi sang ahli. Master Changqing bersiap untuk melawan Patriarch Xin. Patriarch Xin bergegas menyerang dan membentur pertahanan Master Changqing. Raja Luo dan tetua botak juga membantu dengan memberikan energi pada Master Changqing. Patriarch Xin meremehkan mereka bertiga. Jangan harap bisa mengalahkan dirinya. Baru beberapa detik kata-katanya selesai, serangan mengejutkan mendarat di pipi Patriarch Xin yang membuatnya terempas ke tanah. Orang dari keluarga Liu tidak mengerti bagaimana bisa Patriarch Xin sangat lemah. Orang yang satunya mengatakan, jika yang dilakukan Patriarch Xin hanyalah mencari kenikmatan dunia bersama dengan para ayam betina, bahkan tidak pernah berkultivasi. Patriarch Xin bangkit dan mengatakan, jika mereka bertiga benar-benar kuat, jika seperti itu, ia tidak akan melawan mereka. Patriarch Xin berteriak, ia tidak akan menghabisi semua orang. Ia akan menghabisi tetua botak yang telah menghabisi anaknya. Sisanya akan dibiarkan pergi. Tapi Master Changqing mengatakan tidak bisa. Master Changqing langsung menyerang Patriarch Xin sekali lagi dan lagi. Walaupun Patriarch Xin tidak ingin bertarung, tapi dia tetap dihajar. Patriarch Xin tidak tahu mengapa mereka terlalu kejam. Master Changqing dan kedua rekannya mendekat dan bersiap. Raja Luo mengatakan, jika Patriarch Xin tidak mengerti apapun. Patriarch Xin tidak tahu orang seperti apa yang telah Tuan Muda Liu singgung. Patriarch Xin tentu tidak tahu orang seperti apa yang telah anaknya singgung. Master Changqing langsung mengayunkan pedangnya guna menebas Patriarch Xin. Tapi tiba-tiba ada serangan dari langit yang menghentikan serangan Master Changqing. Dan chapter pun berakhir. Nah, itu tadi adalah pembahasan Manhua Raja Kultivasi part ke-26. Seperti biasa, sebelum mengakhiri video ini, kami ingatkan untuk kalian bahagia dan sehat selalu. Terima kasih sudah menonton video ini. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jana.